selamat datang di podcast Palu Konstitusi. Pada podcast saya kali ini, saya akan membahas tentang sengketa antar lembaga negara. Sangat menarik bila kita membahas tentang sengketa antar lembaga negara. Seperti yang semua kita tahu bahwa hukum dibuat oleh karena adanya suatu masalah, suatu problem yang ada dalam masyarakat. Nah, isu hukum yang akan saya angkat kali ini yaitu tentang sengketa antar lembaga negara. Pada tahun 2012, Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono pernah menggugat DPR dan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Nah, jadi melalui SKLN, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat Kementerian Hukum dan HAM, Amri Samsudin dan Menteri Keuangan Agus Martowajojo melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap DPR dan Badan Pemeriksaan Keuangan. Jadi, Presiden bersama jajarannya, lembaga eksekutif bertindak sebagai pemohon dan DPR sebagai lembaga legislatif bertindak sebagai termohon satu dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK bertindak sebagai termohon dua. Kasus ini memang lumayan rumit. Nah, akar permasalahan ini sendiri muncul ketika DPR mengeluarkan dua surat dari pimpinannya tertanggal 18 Oktober 2011. Nah, dalam surat ini DPR berdalil bahwa dalam pembelian 7% saham divestasi PT NNT, pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Namun, pemerintah tidak menerima bahwa dalam melakukan tindakan pengelolaan keuangan, pemerintah harus menunggu persetujuan dari DPR. Nah, pemerintah sendiri mengatakan bahwa dengan adanya dua surat dari pimpinan DPR ini, tindakan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan telah diambil oleh DPR. Jadi, permasalahan ini memang kurangnya komunikasi antara DPR dan pemerintah. Pemerintah berdalil bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan, pemerintah dapat mengambil kebijakan tanpa ada persetujuan dari DPR. Namun DPR menyatakan bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan harus ada pembahasan di parlemen. Akhir dari sengketa ini sendiri berujung pada penolakan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan pada internal antara pemerintahan dan legislatif. Ini sebenarnya kurang komunikasi. Jadi MK menyatakan bahwa harus ada komunikasi, bahwa tidak semuanya harus berujung pada pengadilan. Jadi Mahkamah Konstitusi menolak semuanya karena tidak disertakannya adanya bukti kuat bahwa ini merupakan sebuah sengketa yang memang harus dibawa ke ranah pengadilan. Jadi kekecewaan berujung pada pemerintah. Dapat dipahami bahwa maksud dari Presiden SBY dan pemerintah yaitu untuk mengalokasikan anggaran yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, seperti yang tercantum dalam pasal 24 dan pasal 33 UUD 1945. Namun, pada kasus yang satu ini, DPR menghalangi maksud dari pemerintah sendiri, yaitu dengan membeli saham PT NNT sebesar 7%. Oke, kita sudah di penghujung podcast kali ini. Kita sangat mengharapkan bahwa pemerintah, eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif bekerja sama untuk menciptakan keadilan, menciptakan kemakmuran, dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kita. Walaupun saat-saat ini memang banyak gejolak yang kemudian terus kita hadapi, yang dari dulu tidak pernah terselesaikan, seperti korupsi yang mengakar dalam diri dan bangsa negara kita ini. Akhir kata, saya Jemimson Nagajani. Sampai bertemu di podcast saya selanjutnya. Salam Palu Konstitusi.